Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David Arial dari Fakultas FISIP Universitas Mataram Prodi Ilmu Hukum. Sini saya ingin mencari kesalahan berbahasa di ruang lingkup publik, khususnya di Kota Mataram, kota tempat saya tinggal. Sebelum kita mencari kesalahan-kesalahan itu, saya ingin menyadarkan teman-teman bagaimana kesalahan berbahasa lebih sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari maupun tanpa kita sadari. Kita kadang jumpa di sekolah, pusat perbelanjaan, di jalan raya seperti baliho, poster, maupun di instansi pemerintah masih banyak tau. Kesalahan ini dapat berupa seperti salah ejaan, tanda baca yang tidak tepat, penggunaan kata yang tidak tepat, struktur kalimat yang masih rancu. Meskipun tidak sepele, kesalahan-kesalahan ini dapat mengaruhi kualitas komunikasi kita dan kredibilitas lembaga yang menampilkan teks tersebut. Sebenarnya kesalahan berbahasa di ruang publik ini dapat diminimalisir apabila setiap penulis atau instansi dan pemilik usaha memiliki kesadaran untuk memeriksa kembali tulisan sebelum dipasang. Penggunaan bahasa yang baik dan benar tidak hanya menunjukkan profesionalitas, tapi juga membantu masyarakat memperoleh informasi yang secara jelas tanpa menimbulkan salah tafsir. Dengan demikian, perbaikan penggunaan bahasa di ruang publik menjadi langkah penting untuk meningkatkan literasi dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Seperti itu. Sekarang kita cari kesalahan-kesalahan di ruang publik. Ayo. Oke teman-teman, di sini saya menemukan kesalahan pada ruang lingkup masyarakat, tepatnya di singkatan kata jalan. Kata jalan sini salah karena tidak mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Karena pada umumnya singkatan kata jalan yang asli adalah J dan L. Tidak seperti ini salah karena dia menggunakan N. Oke, sebenarnya singkatan kata jalan seperti ini, yang salah seperti ini, terjadi karena adanya konsistensi dari masyarakat dan kesalahan atau kebiasaan kesalahan dari masyarakat. Itu tuh mempengaruhi konsistensi dalam berbahasa Indonesia. Oke teman-teman, untuk kesalahan kedua saya menemukannya di poster ini. Salahnya ada pada kata start from. Seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia adalah mulai dari. Sini bahasa Inggris juga salah teman-teman. Dia menggunakan star yang artinya bintang. Seharusnya start, ada huruf T di situ. Jadi mulai. Saya sini bukan menjelaskan bahasa Inggris ya, saya menjelaskan kesalahan pada ejaan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya menemukan kesalahan pada ruang lingkup masyarakat, tepatnya di slogan kata murah tapi nggak murahan. Kata ini memang terdengar lebih santai dan mudah dipahami oleh masyarakat kita. Tapi kalau kita mengacu pada penulisan dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI, slogan murah tapi nggak murahan ini tidak relevan dan bisa menimbulkan salah tafsir teman-teman. Ada baiknya murah tapi berkualitas, seperti itu teman-teman. Itu bisa lebih relevan dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak bisa menimbulkan salah tafsir teman-teman. Oke teman-teman, saya menemukan kesalahan pada ruang lingkup masyarakat ada di kata mi di sini. Kata mi sini salah teman-teman, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata mi hanya menggunakan huruf M dan I seperti ini, tidak menggunakan E, hanya mi saja. Penulisan seperti ini banyak kita temukan kan seperti di toko mie, restoran, menu seperti itu, karena dia lebih familiar ketimbang yang aslinya yaitu di KBBI mie. Ini lebih familiar, itu saja. Teman-teman, itu dia hasil penelitian saya mencari kesalahan pada bahasa Indonesia di ruang lingkup masyarakat, baik kesalahan ejaan maupun penulisan. Oke. Dengan demikian, kegiatan mencari kesalahan pada ruang lingkup masyarakat kesalahan berbahasa yang saya lakukan dapat menjadi upaya yang penting untuk meningkatkan ketepatan kita dalam berbahasa Indonesia. Karena kita tanpa sadari banyak kesalahan-kesalahan itu, kesalahan-kesalahan berbahasa baik ejaan dan penulisannya, kita anggap hal normal karena sudah terlalu familiar di kita gitu. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke. Melalui tugas ujian akhir ini, saya dapat menyadari bahwa bahasa yang baik dan benar
bukannya tanggung jawab dari individu seseorang, tapi jadi tanggung jawab juga bagi lembaga-lembaga dan juga masyarakat lainnya juga sih. Secara keseluruhan, semoga hasil penelitian saya ini dapat bermanfaat dan dapat mendorong perbaikan bahasa, sehingga bahasa di ruang publik menjadi lebih baik dan sesuai dengan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia yang sesuai. Yang akan membuat komunikasi kita berlangsung lebih efektif lagi. Oke, mohon maaf jika video saya banyak kurangnya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oke, sekian dari saya, Dava Sarial. Terima kasih.